sudah ini. Oke, kira-kira itu saya lihat ada pertanyaan nggak dari Ibu? Oke. Oh, Bu Hasanah, anunya ke ini aja. Oke, Bu. Bu Hasanah nanti saya kasih ke ini, ke mana ya? Siapa? Bahwa ini Bu Hasanah ada Ya, Bu. melakukan registrasi, tapi ke message-nya ke saya, direct message-nya ke saya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Kamu apa bisa lihat? Bisa ya? Tidak bisa, Bu. Saya harus chat personal. Oh, pokoknya Amira, Iya, mamanya Bu. Baik, Amira. Bu. Oke. Oke, saya sekarang melihat pertanyaan ya. Sekarang udah jam berapa ini? Saya kok saya enggak sudah mau kurang. Sebentar, saya mau menjawab pertanyaan. Mana? Oke, Bu Lisbeth. Sudah di sini aja wes. Mami Fataniel Kendari, Bu Fatan, tahun lalu itu sensitif banget. Bu Fatan, tahun lalu itu sensitif banget. Nggak mau diangkat tinggi atau diajak akrobat. Sekarang bahkan nggak ada takutnya, malah senang sekali akrobat. Pertanyaan saya, kalau sebelumnya hipersensitif, bisa ya Bu jadi hipo? Bukan hipo ya Bu. Apakah menurut Ibu ini sekarang akrobat itu kan ya nggak apa-apa Bu. Anak-anak pada umumnya tuh anak-anak akrobat itu suka. Sebenarnya itu yang benar kan Bu. Jadi bukan hiposensitif ya. Maksudku ini mungkin dia normal atau dia kelebihan karena sekarang dia bisa menikmati ya. Tinggal Ibu sekarang kalau nanti dia, perbanyak gerakan-gerakan yang tadi saya berikan itu, bermacam-macam gerakan juga, jangan cuma akrobat aja, Bu. Yang seperti tadi itu, posisi berbagai macam posisi tubuh. Nah, kalau umpamanya dari hiper jadi hipo, saya nggak pernah tahu ini, Bu, kalau gitu. Biasanya ya, kalau hiper itu dia naiknya pelan-pelan sampai jadi normal, gitu ya. Normal pun itu dan itu biasanya nggak semudah itu, Bu. Kita tuh lama kalau anak-anak sensitif itu lama untuk bisa oh ya, saya mungkin ngomong ke ibu-ibu mungkin itu nggak terus dalam satu 2 kali percobaan anaknya sudah sembuh, enggak loh ya. Jadi itu agak lama, apalagi anak yang sensitif, kita harus sabar. Jangan sampai kita membuat satu eee, pengalaman traumatik karena kita paksa dia, ya. Jadi ini pertanyaan Ibu Fatan itu sudah bagus, ya sekarang tinggal, eee, macam macam movement-nya itu yang diperbanyak, Bu. Jadi, apa, sehingga dia bisa tahu, body awareness-nya juga bagus gitu ya. Ibu Yusita, dulu Abisar gampang jatuh, usia 3 tahun dikit-dikit jatuh, letoy, kayak kurang gairah maunya gelendotan terus karena kondisi tinggal di apartemen, naik turun lift, awal-awal dia syok. Nangis, kena tekanan, kalau mau berhenti. Oh, saya juga sering bawa mall naik turun eskalator, terus saya bawa ke waterboom turun dengan dari turunan putar di kolam. Intinya saya saya memperlakukan dia kayak anak normal kala itu. Tapi setelah sekian lama di usia 5 tahun, masalah vestibularnya udah banyak berkurang dan bukan masalah utama untuk ABI.
dia kayaknya anak tipikal bermain apa saja, cuman Bu respon pada dirinya untuk kontrol pelan-pelan atau harus injak keras-keras atau gerak pelan, itu yang masih problem. Dia semacam masih gerusa-gerusu kayak buru-buru mau main terus keluar. Kalau nanti ini anak Ibu tuh mungkin lebih banyak ke proprioseptifnya, Bu, ya. Nanti kalau kita ngomong proprio ya. Proprio itu lebih memberikan calming. Nah, jadi ibu-ibu kalau, gerakan itu lamban, nah kayak kita ayun-yun itu loh, itu punya anak kita gendong. Kan nggak mungkin kita gendongnya terus, satu, gendongnya kalau mau cepet tidur pelan-pelan dan punya ritme, ya toh. Kalau gonjongnya, ya apa ya, ke sana mari atas bawah kan tambah nggak tidur anaknya. Dan, eee, apa, eee, saya mau ngomong apa ya terus lupa. Ya udah ini pokoknya Bu siapa ini, Bu Yusita. Nah ini pengalaman Bu Yusita bisa jadi masukan ya, bahwa kalau kita vestibularnya oke, sekarang dia, mungkin proprionya yang kurang. Karena saya ngomong dari untuk kemampuan belajar apa itu, emosi apa itu 3 itu, proprio, vestibular, interoception, ya. Nanti Bu, kalau waktu saya ngomong interoception. Untuk Bu Mary Kurniasari, Bu anak saya SD 9 tahun, sejak setahun yang lalu dia sering tiba-tiba jatuh saat berjalan, sampai dia takut jalan dan cari pegangan. Sejak 3 bulan ini dia malah takut duduk di kursi. Oh, dan gak mau dibonceng naik motor. Akibatnya saat di sekolah dia sampai belajar di lantai dan harus antar jemput mobil. Pernah konsul ke dokter anak, lanjut EEG baik-baik saja. Malah disarankan ke psikiater karena dugaan ada fobia, tapi saya yakin ada masalah fetibes. Nah, Bu, ini dia yang sensitif ya, Bu ya. Jadi anak-anak sensitif itu lakukan gerakan itu, tetapi tidak cepat. Ya pelan. Terus Ibu juga jangan terburu-buru ya. Nah itulah. Jadi, dan kita tidak memaksa, kita mengetahui kita mengerti ketakutan anak. Loh, kalau Ibu pernah vertigo, kalau vertigo itu ya kayak gitu, Bu. Oh, mengerikan ya. Jadi Ibu lakukan apa yang saya tadi katakan, tetapi pelan, beritme, dan jangan lebih dari 10 menit. Kalau yang spinning, yang putar-putar ke kiri, ke kanan, muka, belakang gitu ya, atau gerakan, berputar. Nah, gerakan berputar itu muternya juga pelan-pelan loh, Bu. Jadi jangan gitu putar gitu, enggak. Jadi semuanya tuh under control. Atau mungkin kalau dia mau yang mengontrol gerakan muka belakangnya dia yang mengontrol, ya biarin dia yang lakukan. Jadi intinya tuh dia terbiasa, oh gerakan ini enggak apa-apa. Jadi kita berikanlah input input movement ini ke vestibular. Supaya vestibular ngomong sama otak, ini loh gerakan maju mundur. Ini maju mundur nggak apa-apa. Nah, gitu ya Bu ya. Dokter Ali Sanjaya izin live. Info saat ini klinik Bekasi sedang mengembangkan terapi Bikom JJ untuk gangguan vestibular. Oke. Kewaspadaan, alertness itu kewaspadaan. Terima kasih Bu Sumi. Saya tuh sering-sering kayak gitu loh, Pak. Ngomong apa ya dia bahasa Indonesianya apa ya? Makasih Bu Sumi. Untuk Pak Erianto, Lukman hampir semua aktivitas fisik bisa, sepeda, renang, lari, dan cuma kalau melempar, tangkap bola, nendang bola kurang kuat powernya. Gimana soalnya? Loh itu gini. Lari cuma kalau melempar, tangkap bola
nendang bola kurang kuat powernya. Nah, itu kalau itu kan berarti muscle-nya dia, Bu. Powernya dia yang kurang. Ya, itu power itu bisa dilatih dengan latihan, Pak. Kalau Bapak coba suruh nendangnya 1 hari berapa kali, atau kakinya dilatih, ya. Kakinya dilatih bagian kaki untuk latihan bagian kaki squat mungkin ya, jongkok, berdiri, atau dia menendang bola dalam posisi dia duduk di lantai, terus tangannya ke belakangnya punggungnya, kakinya aja nih yang, menendang bola, bola yang agak besar, Pak. Terus dia nendang dengan kedua kakinya, dus kita terima, terus kita tendang ke dia. Nah itu latihan kan, Pak. Kalau mau, kita kan mau dia kekuatannya bertambah untuk menendangnya, gitu ya. Oke. Dwi Mayasari, Bu Dwi Mayasari. Bu, kalau semisal dulunya nggak pernah takut naik-naik, gerakannya cepat dan berani, sekarang lebih slow dan kadang takut, malahan kalau saya lihat sebagai progres bawaan. Loh iya, Bu, kalau saya kan bilang kalau anak yang gerakannya cepat itu salah, banyak banyak salahnya tuh akhirnya gini, banyak kecelakaannya. Nah, sekarang dia sudah tahu bahwa kalau saya nanti cepat-cepat aku bisa jatuh, aku bisa kena apa gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Nah, justru yang normal itu nggak cepat ya nggak pelan gitu ya. Bukannya pelannya kalau Ibu tahu nanti anak-anak yang sensitif itu wah luar biasa Bu pelannya. Heeh. Benar seperti itu Bu Maya. Eee, jadi itu yang memang yang kita cari. Jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, normal seperti kita, gitu ya. Ya ini siapa ya, Bu V ini siapa ya? Terima kasih. Terima kasih izin live dulu ya. Monggo, saya ngerti. Saya sebenarnya nggak mau lewat jadi jam jam 5. Kok jam 4. Rafael termasuk sensory seeker. Kalau naik ayunan banter. Kalau gitu dibiarkan apa disuruh pelan ya Bu Minggu? Dia dia butuh itu ya, tapi nanti kalau dia ngomong, "Coba kalau naik ayunan banter," ya sebenarnya ya nggak apa-apa. Dia suruh dia pengen banter, cuma sekarang waktunya apa, dihitung. Jadi setelah bermain ayunan yang banter itu berapa menit, mestinya dia lebih, eee, karena kalau nanti kelamaan, dia lebih gak disorganize, kayak terlalu euforia gitu loh. Jadi, karena sesuatu yang cepat itu membuat arousal level-nya tuh tinggi. Nah, kalau ketinggian, itu kayak orang, terlalu seneng gitu loh. Terlalu kalau kita lihat orang-orang yang high, orang yang habis itu kan, wah senangnya tuh kebablasan. Nah itu enggak bagus juga. Maka dari itu tolong dikontrol waktunya, ya. Kalau jangan sampai anaknya itu, eee, terlalu senang. Nanti terlalu senang malah nggak disorganize. Nah kita kan maunya senangnya tuh pas-pasan. Mmm. Jadi nggak sampai loncat sana, loncat sini, kesenangan itu, tidak bisa apa-apa anaknya. Nah, kita kan mau di posisi just right, ya. Oh, Bunda Mas Wafi baru join. Iya, Bu, sudah selesai nih, Bu. Ah, Glenn, izin live dulu, Bu Mei, Mary, terima kasih. Ya, Bu, manjat anak-anak kalau naik tangga itu, Bu, ya, kayak naik tangga. Naik itu lebih enggak menakutkan, turun lebih menakutkan. Nah, itu dilatih, Bu. Ya, dilatih pertama, jangan manjat pohon, kita nggak bisa membantu kan, Bu. Mau nurunkan gimana? Siapa yang bisa bantu? Kalau saya lebih pakai tangga dulu.
Jadi nanti turunnya dia pegangan atau kita pegangan. Nah, nanti dia naik turun kalau Ibu nggak punya tangga, beli tangga, Bu. Yang step-nya besar ya, Bu, ya, bukan tangganya tangga tukang itu, Bu. Itu nanti rubuh semua, Bu. Jadi step-nya itu besar gitu. Nggak apa-apa, dia naik, oke turun, jangan di-push. Ya dia turun, oke kamu turun, coba Ibu lihat, naik turun. Nanti kelihatan nggak perubahannya dia, turunnya bagaimana. Kalau dulu turunnya takutnya setengah mati, mungkin megangin, kedua tangannya pegangin orang gitu. Lama-lama dia akan jadi rileks. Ya, Salvatore. Tore suka sekali main ayunan tinggi-tinggi. Sudah lama baru nggak terlalu tinggi. Bisa sampai lebih setiap gini Bu. Nah, seperti tadi saya ngomong sama Bu Sylvia, kalau main ayunan itu memang dia suka, tapi tolong waktunya itu dikontrol supaya dia nggak terlalu over excited. Arousal levelnya terlalu tinggi, anak ini akan jadi ya apa ya, terlalu kayak kita lah, terlalu seneng itu kita nggak bisa melakukan hal-hal yang benar gitu loh. Jadi waktunya dilihat dia kayaknya sudah senang, sudah ya berhenti ya, nanti main lagi gitu loh. Kan lihat kalau belum ini main 15 menit, setelah 15 menit itu gimana behavior anaknya? Apa langsung dia lompat-lompat atau nggak apa-apa? Nah, itu yang menentukan. Kalau dia butuhnya 15 menit, terus dia duduk tenang, dia bisa mengerjakan PR-nya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 15 menit, terus dia lompat-lompat, nggak karuan, tambah nggak bisa melakukan apa-apa dengan benar, nah itu akhirnya kan salah, gitu ya. Oke, Bu Tripiska izin live. Oke, ada acara keluarga sudah mau mulai. Oke, saya ngerti Bu Astuti, Bu Sumi, Pak Eko. Anak saya 7 tahun. Kalau berenang tidak bisa meluncur, selalu berputar-putar di kolam. Aku nggak ngerti, Pak. Pertanyaan berputar-putar itu gimana ya, Pak ya? Nggak bisa meluncur tapi berputar-putar di kolam. Maaf Pak Eko, tolong yang dimaksud berputar itu bagaimana Pak? Ya, apakah coba anak ini apakah dia juga punya sensori sensitif? Gitu loh. Jadi dia nggak berani meluncur. Dicoba dulu pakai ini Pak. Meluncur pakai ini Pak. Mana ya tadi aku punya. Meluncur di lereng ya. Tapi pakai kardus supaya dia bisa 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 meluncur dengan saya pengen tahu apakah dia sensori seeker atau sensori sensitif gitu, Pak. Mana ya? Oh, kalau ini di outdoor. Sebentar ya. Jadi sebelum saya ngomong ini saya enggak tahu apakah yang Ibu lakukan ini, Bapak lakukan itu ini main di outdoor ya? Oh ini. Dia bisa turun dari itu pakai karton gini loh, Pak. Nah, jadi apakah dia takut? Saya enggak tahu apakah dia takut atau kalau takut ya dia enggak akan mau meluncur, Pak. Nah, jadi ya kita lihat apakah dia mau main ayunan gitu ya. Itu dulu, Pak. Tidak bisa lurus. Oh. Bu, sebentar. Tidak bisa lurus, bisa muter. Nah, dia kalau meluncur itu enggak pakai, papan renang dulu, Pak. Pegangan papan renang terus dia meluncur. Tangannya lurus, dia pasti meluncur lurus. Gitu, Pak. Coba dikasih papan papan renang itu loh, Pak, yang bisa, yang bisa mengapung itu. Oke, Bu Sylvia, itu waktunya berapa menit?
buat patokan. Lihat aja kan tadi itu ngomong 10 menit ya, kalau kira-kira mungkin 10 menit katanya, jangan lebih dari 10 menit. Tapi lihat aja di si, Rafael ini kalau setelah dia ini nih, jadi lebih bagus atau enggak? Kalau lebih enggak bagus berarti dikurangi waktunya. Ya. Oh, Bu Winda ya? Mungkin muter aja kali, Bu, nggak mau meluncur. Oke, Pak Eko pakai itu dulu, papan renang. Oh, sensorinya sensitif. Pasti, Pak. Kalau sensorinya sensitif, jangan disuruh langsung meluncur, Pak. Dia pelan-pelan aja gerakannya. Jangan gerakan meluncur. Gerakan-gerakan seperti itu menakutkan dia. Oke, dan ini kalau pakai kardus, Pak, jangan yang terlalu stiff ya, jangan terlalu terjal. Jadi supaya meluncurnya nggak terlalu cepat gitu loh. Nah, Bu Winda ini. Kalau Ale senang di air, kolam renang, tapi masih semaunya sendiri. Diajarin nggak mau, walau dia berani bisa selulup juga. Padahal posisi kaki sering di depan karena spastik kakinya, Bu. Oh, kakinya spastik ya. Ini ke fisioterapi, Bu. Bu Winda. Kayaknya Bu Winda udah ke fisioterapi kok ya. Oke. Oke, saya harap sharing saya bermanfaat untuk semua orang tua yang ada di sini. Nggak ada pertanyaan lagi dan saya sudah ngomong habis mengenai topik saya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat berakhir pekan.